Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang bendera, lambang negara, dan Pancasila. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan di akhir episode ini. Sejak kapan merah putih menjadi ungkapan rasa kebangsaan kita? Menurut Muhammad Yamin, pahlawan nasional dan tokoh pergerakan Indonesia, warna merah dan putih telah digunakan masyarakat Nusantara sejak 6.000 tahun lalu. Suku bangsa rumpun Austronesia yang mendiami Nusantara saat itu menggunakan warna merah untuk melambangkan matahari dan putih untuk melambangkan bulan. Menurut Yamin, jejak perlambangan merah putih juga tampak pada masa kerajaan Hindu-Buddha, misalnya pada relief Candi Prambanan dan Borobudur. Pada masa VOC dan pemerintahan kolonial Belanda, Pangeran Diponegoro dan Sisingamangaraja XII memakai merah putih sebagai umbul-umbul pasukan mereka. Kisah merah putih berlanjut pada masa pergerakan kebangsaan di awal abad ke-20. Para pelajar Perhimpunan Indonesia di Belanda memiliki bendera yang berwarna merah putih dengan kepala kerbau di tengahnya. Pada tahun 1939, Organisasi Gabungan Partai Politik Indonesia kemudian menghilangkan gambar kepala kerbau dari bendera dan jadilah bendera merah putih seperti yang kita kenal saat ini. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka merah putih yang kemudian dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia. Untuk menjaga kondisinya, sejak tahun 1969, bendera pusaka tidak pernah lagi dikibarkan. Tahukah kalian di mana bendera pusaka disimpan? Kalau kalian menjawab Istana Merdeka, betul sekali. Bendera pusaka hanya dikeluarkan setiap upacara 17 Agustus di Istana Merdeka. Sang merah putih adalah salah satu simbol semangat dan persatuan bangsa Indonesia yang paling penting. Karena itu, sudah selayaknya kita menghormatinya dan tidak sembarangan menggunakannya. Setuju teman-teman? Sampai jumpa lagi di cerita menarik sejarah Indonesia lainnya ya. Bagaimana tayangan video berjudul Bendera Merah Putih? Tentunya menarik ya, karena kita banyak mendapatkan informasi tentang sejarah bendera merah putih dan memiliki rasa bangga terhadap salah satu simbol semangat dan persatuan bangsa Indonesia. Tahukah Anda siapa yang menjahit bendera merah putih? Bagaimana tanggapan Anda terhadap tokoh wanita yang menjahit bendera merah putih tersebut? Beliau telah memberikan karyanya. Anda pun tentu memiliki banyak karya yang dapat disumbangkan untuk saudara, teman, sekolah, dan juga untuk bangsa dan negara. Lima hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tetap tinggal di rumah. Ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan. Keempat, tidak berjabat tangan. Kelima, pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Jangan lupa berdoa. Jaga adiknya ya, janji ya. Maaf ya, Dek. Iya, Kak. Yuk, kita lanjut lagi. Corona, Corona, jangan ganggu aku. Ayo, ayo cuci tangan usai bermain di luar.
Ayo makan makanan sehat serta buah-buahan. Ayo jaga kebersihan, cuci perkakasmu. Jangan lupa berolahraga agar badan tetap bugar. Berikan salammu dari jauh untuk teman tersayang. Berikan doa terbaik untukmu, teman-teman di rumah. Setiap manusia akan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dalam kehidupan. Sebagai umat beragama, bagaimanakah sikap yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu musibah? Ikuti Bangkit Melawan COVID-19 bersama Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA setiap hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Di ruang kelas, kita selalu melihat lambang negara Garuda Pancasila. Tapi tahukah teman-teman, kisah di balik tercetusnya lambang tersebut? Ayo kita simak bersama sejarahnya. 4 tahun setelah merdeka, Indonesia belum mempunyai lambang negara. Barulah tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno menunjuk Sultan Hamid II sebagai Menteri Negara yang tidak memimpin departemen untuk merancang lambang negara. Hamid lalu membentuk panitia lambang negara dengan Ketua Muhammad Yamin dan anggota yang terdiri dari Ki Hajar Dewantara, Muhammad Nasir, M.A. Pelupesi, dan Purbacaraka. Mereka bertugas menyeleksi rancangan lambang negara dari sayembara yang diadakan pemerintah. Dari hasil sayembara, ternyata rancangan yang terpilih adalah karya Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Namun, pemerintah menolak rancangan Yamin karena dianggap mengandung simbol-simbol Jepang. Hamid menggambar figur burung Garuda berdasarkan masukan Ki Hajar Dewantara yang mengumpulkan gambar mitologi Garuda dari beberapa candi di Jawa. Sketsa itu juga dibuat berdasarkan pengamatannya pada lambang-lambang negara lain yang menggunakan burung elang Raja Wali dengan perisai di dada. Gambar rancangan Hamid diterima pemerintah tanggal 10 Februari 1950. Lalu, 11 Februari 1950, Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia. Presiden Soekarno kemudian menyempurnakan 3 hal dari sketsa Hamid. Pertama, menambahkan jambul di kepala Garuda. Kedua, mengubah arah cakar Garuda supaya tidak terlihat terbalik. Ketiga, mengganti pita merah putih dengan pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika dalam cengkraman Garuda. Akhirnya, setelah 4 kali dilukis ulang oleh Dullah, pelukis istana saat itu, sketsa karya Hamid menjadi lambang negara seperti yang kita kenal sekarang. Jumlah helai bulu pada sayap, ekor, dan leher Garuda melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan. Di dadanya terpampang Pancasila sebagai dasar negara, dan kakinya mencengkram kuat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Kalian tentu sudah menyaksikan video kisah tercetaknya lambang negara. Pertanyaannya, tuliskan tokoh-tokoh serta peranan mereka sehingga negara Indonesia memiliki lambang negara. Lima hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting.
Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Menjelajahi hamparan perkebunan kopi Nusantara. Menikmati pengalaman unik beragam sensasi kopi. Nikmatnya kopi hangat cita rasa Indonesia. Jelajah Kopi, Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama yuk teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singo Dimejo, dan Teku Muhammad Hasan.
Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensyahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Bagaimana tayangan video di balik lahirnya Pancasila? Nah, pertanyaannya, bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Ceritakan dengan bahasamu sendiri ya. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Menari adalah nafasku, bagian dariku, bahasaku, bahasa yang begitu indah. Pasti bisa mengantarku ke sana. Sampai puncaknya. Memilih SMK adalah langkah awal untuk masa depan yang nyata. Keindahan Gili Sunut yang letak geografisnya terdiri dari kepulauan dan berseberangan dengan Kepulauan Australia menjadikan sampang atau perahu kecil sebagai alat transportasi utama bagi para penduduk. Dari keindahan alam Gili Sunut, terdapat seorang pejuang pendidikan yang tidak mengenal lelah dalam memperjuangkan pendidikan di salah satu pulau indah ini. Dengan sepeda motor sederhananya, serta jalanan yang penuh rintangan,
Dengan sabar dan tanpa patah semangat, beliau melaluinya untuk memberikan harapan, serta semangat pendidikan pada guru serta murid-muridnya. Terlihat dari kejauhan, siswa-siswi berdatangan dari rumah mereka menuju sekolah. Pak Namang pun memarkirkan sepeda motor tuanya dan siap menyambut para generasi bangsa untuk memulai hari cerah mereka. Bel waktu sekolah dimulai. Dengan spontanitas, para siswa-siswi bersiap berbaris mengikuti apel pagi sebelum pembelajaran dimulai. Para guru serta Pak Namang selaku pemimpin upacara siap untuk menyinari pagi ini. Setelah apel pagi, siswa-siswi siap untuk memulai pembelajaran. Tampak Pak Namang juga membantu mengajar siswa-siswi kelas 3. Sekolah ini memang baru didirikan pada tahun 2012, karena sebelumnya sekolah tersebut berada di tengah pulau. Para siswa dan guru untuk menjangkau ke sekolah harus menggunakan perahu kecil. Bahaya laut pun tidak terelakkan. Kami menjalankan tugas, saya pribadi menjalankan tugas dari rumah pada saat itu 4 bulan pertama, dari bulan Juli sampai dengan November, menyeberang laut sendirian dengan sampan sebesar 3-4 meter. Jadi itu yang setiap hari saya lakoni, jalankan sendirian, sedangkan teman-teman yang lain pada saat itu masih nyeberang lewat keliling jalan Pantai Pink, pantai sejalur dengan Pantai Pink, kemudian sampai ada namanya Jipro, di situ teman-teman belok ke kiri menuju lokasi. Tapi kalau sedang pasangan naik, ya wajib hukumnya nyebrang. Dan alhamdulillah, walaupun dari punya penjaga sekolah yang siap siaga untuk menyambut kedatangan guru yang akan nyebrang. Tantangan ya pasti ada. Pertama, kalau nyebrang itu pasti pada musim barat. Jadi pertama angin barat, Pak. Angin barat yang sangat kencang, sangat deras, kencang, sehingga pada saat seperti itu kami sampai di rumah nggak seperti SD yang lain. Angin timur berbeda dengan angin barat. Kalau angin timur itu gelombangnya besar. Pindah lagi. Pindahnya itu ke sana, ke makam Tanja Hanja. Karena di situ ada tempat, istilah kami itu, istilah bahasa sasatnya beruga, dangau ya, yang agak besar. Di situ kami manfaatkan untuk belajar anak-anak. Tetapi di situ terjadi kontroversi. Mengapa terjadi? Karena ada paham tradisional, tidak boleh balik kampung ke sekolah lama. Ke pulau. Oke. Maka atas kesepakatan tokoh-tokoh agama dan masyarakat di tempat ini, maka kita diizinkan belajar di masjid. Di masjid. Itu berarti selama 1 tahun. Yang pasti hambatan itu pasti ada, wajib hukumnya kalau di laut.
seperti yang katakan tadi kan, itu seperti tadi sudah ada cerita. Ada, cuma volumenya di sini juga ada hambatan bila hari. Ada memang hambatan, tetapi tidak sebanding dengan yang di laut. Jauh lebih berat hambatan yang kami terima, yang kami hadapi dibandingkan dengan yang pertama dari segi waktu dan tenaga. Kita menjadi guru itu adalah pertama panggilan jiwa. Itu harus dipegang teguh, itu adalah pertama panggilan jiwa. Orang yang tidak ada panggilan jiwa menjadi maka sulit. Jadi demi anak bangsa, kalau tidak kita yang berjuang, kasihan anak-anak bangsa yang ada di sekitar itu. Siapa tahu di antara sekian banyak itu ada mutiara-mutiara hitam yang akan bermanfaat nanti di kemudian hari, yang memimpin anak bangsa, anak generasi-generasi yang akan datang di tempat itu. Kita melihat bagaimana perjuangan Pak Namang menjadi guru di Lombok Timur. Dalam perjuangannya sebagai pendidik, beliau menghidupi nilai-nilai Pancasila. Untuk tugasmu, catatlah pertanyaan ini. 1. Bagaimana tanggapanmu terhadap perjuangan Pak Namang menjadi guru? 2. Menurutmu, butir Pancasila mana yang dimaknai oleh Pak Namang sebagai guru? 3. Manakah dari butir Pancasila yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskanlah contohnya.